Itu tayangkan slide pemateri ya. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta kelas daring Elipsis untuk sesi kelas ke-147 pada malam hari ini, Senin 17 Oktober 2022. Kita ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, narasumber tamu, Bang Iswadi Syahrial Nupin. Beliau adalah penulis dan pustakawan UNAN. Untuk materi malam hari ini berjudul ya, topiknya pustakawan menulis buku. Semoga sebagian para teman-teman ada yang pustakawan ya. Setidaknya kita adalah pustakawan di perpustakaan pribadi kita di rumah. Iya, benar-benar. Mohon izin saya bacakan singkat biografi profilnya narasumber. Iswadi Syahrial Nupin. Iya. Pustakawan UNAN. Beliau dilahirkan di Medan pada tanggal 20 Oktober 1976. SD Taman Siswa Medan, tamat pada tahun 1989, SMP Negeri 1 Lok Semawe, Aceh. Pada tahun 1992, SMA Negeri 1 Lok Semawe, 1995, Diploma 3 Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara pada tahun 1999, S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Padjadjaran 2002, S2 Manajemen dan Bisnis Konsentrasi Manajemen Pendidikan Tinggi SBIPB 2021. Beliau menulis beberapa buku, diantaranya Pola Karir Pustakawan melalui motivasi kerja dan jabatan fungsional, serta kepustakawanan era disrupsi, serta beberapa antologi puisi kolaborasi. Beliau juga produktif menulis artikel di sejumlah media massa, di antara Indonesia dan surat kabar harian Singgalang, juga tentu majalah digital Elipsis. Baik teman-teman, untuk menghemat waktu kita persilakan kepada narasumber kita untuk mempresentasikan materinya. Setelah itu nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bang Iswadi Syahrial Nupin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, menulis itu kan kewajiban bagi kaum intelektual, kan seperti kita. Kan pustakawan dalam hal ini dia memang wajib menulis. Ada itu di kan Permenpan nomor 9 tahun 2000 berapa tuh 15 atau 14 kalau nggak salah. Itu ada di situ dibikin menulis buku gitu ya. Ada di situ menulis buku, dan juga di situ ada disebut menulis di web atau surat kabar. Jadi di situ kami itu librarian ini diwajibkan menulis gitu. Jadi masing-masing tuh ada nilainya, istilahnya tuh kan kredit, istilahkan poin gitu ya, kredit poin. Jadi kalau untuk buku ada tidak salah kan 8 gitu ya, ada yang 12 gitu. Kalau 12 nilainya itu buku itu biasanya harus berdasarkan tibanya, kalau tidak salah kan survei lah, harus ke buku-buku yang kalau mau kita buat itu dari tibanya kan skripsi atau tidak salah kan istilahkan disertasi gitu ya. Jadi itu bisa kita buat jadi kan buku gitu. Dan itu nilainya 12 gitu kan. Jadi kalau yang buku-buku biasa berdasarkan ide awak istilahnya, ide kan gagasan dalam bentuk esai juga buku, itu nilainya tidak salah kan 8 gitu. Jadi ada lagi juga kalau kita menulis di web itu biasanya ada juga nilainya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam, silakan. Jadi jangan kalau yang di web itu kita dapat nilainya tidak salah tuh 0,110 Jadi ya istilahkan sedikit lah nilainya, tapi lumayan lah istilahkan, daripada nanti kalau kita udah ngumpul-ngumpul itu sampai 20 kan lumayan tuh, 20 kali 0,0
0, apa nama tiba kan 11 istilahnya kan 11 gitu. 0,11 itu kan nilainya kan nggak lumayan tuh. Tapi kalau kita nulis 1, 2 itu tentu apa istilahnya apa nama tiba kan nilainya nggak seberapa, apa nama tiba kan sengenek gitu. Jadi tentu kewajiban menulis ini juga sebenarnya ada di ayat apa nama Tuhan Al-Qur'an gitu ya, surat Al-Alaq gitu kan. Jadi di situ ada apa nama itu enggak salah tuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir itu ada di situ disuruh kita itu apa nama Tuhan menulis istilahnya apa nama Tuhan membaca. Habis itu ada Allah itu menyampaikan apa namanya apa nama tibanya ayatnya tuh melalui apa namanya tidak salah tuh istilahnya tuh apa nama tuh kolam gitu istilahnya. Jadi harus menulis gitu. Jadi itu sebenarnya mewajibkan kita juga sebenarnya harus menulis gitu. Di samping itu juga kita dengan menulis ini sama dengan istilahnya itu kan mengikatkan ilmu kita gitu kan. Kita ikat ilmu kita dengan menulis. Kalau kita tidak menulis, kita akan hilang dari apa nama tibanya kan sejarah gitu ya. Jadi artinya menulis itu sebenarnya memberikan ide-ide untuk istilahnya tuh apa nama tibanya kan generasi yang apa nama yang milenial lah istilahnya. Jadi memberikan ide-ide untuk walaupun nggak ada, walaupun istilahnya belum wujud hari ini, mungkin ya sekitar 10 tahun lagi, ataukah seabad lagi ya silahkan aja gitu kan. Tapi kita harus wajib hukumnya menulis gitu. Dan kemudian juga apa namanya pustakawan dalam hal ini kalau saya lihat memang mereka itu jarang lah kalau kita lihat menulis buku ya. Mungkin karena faktornya kalau kita menulis itu harus banyak apa namanya saya kan apa istilahnya itu membaca gitu ya. Membaca kita punya ada rujukan gitu kan. Ini kita mau nulis tapi gagasan tidak ada. Kita harus membuat juga kalau untuk menulis itu baik artikel atau buku ya secara umum misalkan jurnal itu kan idenya kan harus ada. Jadi kadang-kadang orang malas nulis itu karena dia ya bukan tidak ada ide tapi memulai dari awal menulis itu memang sulit gitu. Tapi itu harus gitu. Kalau kita nggak mau memulai dari awal, kapan kita mau menulis gitu kan? Kalau saya dulu waktu membuat opini di surat kabar dulu, saya istilahnya kan melihat istilahnya rekan lain gitu. Saya apa nama tibanya kan berkawan dengan apa nama tibanya kan senior dari apa namanya itu sastra Indonesia. Saya belajar dengan mereka gitu. Bagaimana menulis yang baik, mengirim artikel, saya puisi gitu. Jadi dari mereka saya apa namanya apa istilahkan belajar menimba ilmu. Jadi kita tuh tidak usah malu-malu minder belajar, harus belajar dengan orang yang lain yang lebih hebat lah istilahnya kan dari kita. Jangan kita minder mentang-mentang kita apa saya bukan jago-jago kalinya menulis kan gitu. Jadi ya harus bagaimana ya harus istilahnya belajar dari orang lain gitu. Nggak perlulah minder gitu. Dan kemudian di sini saya juga perhatikan memang apa namanya pustakawan itu kalau kebanyakan di kita gitu, kebanyakan mereka itu sudah istilahnya berpuas hati. Jadi karena mungkin mereka menerima remun, untuk apa nulis kita duduk-duduk atau ya apa nongkrong-nongkrong santai duduk manis nanti dapat duit remun, istilahnya kan tunjangan ini itu. Jadi karena udah dibiasakan hidup enak istilahnya, jadi merasa layak, jadi nggak perlu lagi mikir-mikir ribet deh gitu. Jadi mereka itu kebanyakan ya menulis itu malas gitu. Jangankan menulis istilahnya apa namanya buku istilahnya tuh. Bahkan untuk artikel berapanya tuh 500 atau istilahnya paling banyak sekitar berapa enggak salah kan 1000 istilah apa nama tuh kan kata gitu saya kan. Itu aja pun mereka nggak mau gitu. Saya melihat itu ada beberapa kawan yang memang masih muda usianya di bawah saya gitu. Tapi mereka tidak mau nggak mau ribet aja gitu kalau saya perhatikan gitu kan. Bahkan kalau menulis di web saya, di web Unan ada menulis gitu. Sering tuh saya menulis opini gagasan-gagasan saya gitu. Untuk librarian gitu istilahnya aja bukannya cuma untuk Unan tapi untuk umum juga, apalagi yang sekarang ini marak tentang istilah apa namanya apa istilahnya tuh
bisa dikatakan istilah apa namanya, istilahnya Pak, istilahnya kan, literasi apa istilahnya kan sosial gitu ya, itu, saya nulis gitu istilahnya kan. Tapi teman-teman yang lain mungkin dia itu ada wawasan, tapi karena dia malas baca juga referensinya. Jadi kita tuh kalau mau nulis itu harus tahu apa yang gagasan kita itu, kemudian ya referensi salah satunya. Kemudian yang kita harus istilahnya kan mengetahui apa nama tiba itu audien ya istilahnya kan. Audien apa nama tibanya apa nama tiba kan tulisan ini gitu. Siapa, apakah mahasiswa, apakah apa nama tibanya kan masyarakat awam gitu. Nah, jadi harus istilahnya kan mengenal itu gitu, audien kita tuh siapa gitu. Itu juga harus gitu. Dan kemudian kalau saya istilahnya perhatikan, memang memulai dari awal itu kebanyakan menulis itu memang agak risih dan agak susah gitu kalau saya lihat, misalkan saya perhatikan gitu. Ya karena memang ini menyangkut apa gitu, misalkan kemauan, apa satu lagi bukan hanya cuma kemauan. Kalau saya perhatikan berdasarkan apa nama kan pengalaman saya juga apa istilahnya kalau nggak salah istilah bukan apa nama tibanya kan keberanian gitu ya, keberanian untuk mengirim gitu. Kadang-kadang kita mengirim opini kan kadang ditolak gitu kan. Saya ditolak memang berat hati juga sih kan. Kadang ditolak itu dibenamkan aja, tidak dibalikkan apa nama kan tulisan. Kalau dulu ya, tapi mungkin sekarang karena media itu media online ya, mungkin lewat email gitu, saya akan dibalas lagi gitu. Tapi kita harus mempelajari istilahnya apa nama itu kan kesalahannya apa gitu kan, harus mungkin banyak apa namanya tidak salah tuh redaksionalnya mungkin kurang elok gitu istilahnya kan. Jadi nggak sesuai EYD itu harus kita apa namanya harus kita istilahnya kan harus kita lihat lagi lah istilahnya kan, pelajari lagi lah gitu apa udah benar apa enggak gitu. Itu yang selama ini saya lihat gitu. Itu apa namanya pengalaman saya juga menulis. Memang menulis itu kalau kita handal gitu ya, jadi kita tuh akan menerima ya reward lah, honor. Tapi kalau bagi saya honor itu bukan apa nama tibanya istilahnya kan harapannya yo suka awak nulis nanti awak dapat duit, enggak itu. Kalau saya bukan itu. Yang jelasnya ini dimuat gitu. Ide kita apa namanya bisa dilihat orang istilahnya kan apakah apa nama tiba kan mahasiswa yang melihat, apakah apa nama tiba kan guru atau rekan gitu kan. Jadi dia bisa melihat istilahnya ide-ide itu gitu kan. Jadi kalau nggak kita tulis kadang ya lenyap begitu aja gitu. Tapi kalau kita menulis ada apa istilahnya tuh bisa dikatakan tidak salah apalah istilahnya tidak salah istilahnya kan legasi gitu istilahnya tuh apa istilah itu heritage istilahnya. Jadi meninggalkan apa istilah itu meninggalkan ide lah istilahnya. Jadi itu nanti walaupun ide itu tidak laku hari ini, mungkin ya 10 tahun lagi gitu. Wah, saya melihatnya seperti itu. Jadi kita rekan-rekan semua yang hadir tuh harus istilahnya kan beranilah kita menulis gitu ya. Jangan istilahnya takut salah gitu. Gua nggak pakar nih EYD kurang pas atau apa. Jadi jangan kayak gitu. Kalau saya kirim aja ke Singgalang atau kemana aja mau dimuat atau enggak. Ini baru-baru ini saya ada ngirim itu Singgalang tuh artikel 2. Enggak dimuat 2, 1 yang dimuat ya alhamdulillah lah ya kan. Tapi kalau nggak kita tulis-tulis ya kapan maunya, habis itu kita harus tahu apa nama itu timeline kita kalau mau nulis buku nih ya, khusus nulis buku. Jangan misalnya kalau nulis buku kita kadang kita udah tulis nih sampai bab sekian gitu, tapi karena kita leha-leha juga akhirnya ya nggak berhasil juga kita membuat buku kan gitu. Ini ngambang gitu, jadi harus ada timeline gitu kan, outline-nya bagaimana, kita harus menguasai itu timeline-nya sampai kapan gitu. Kadang-kadang saya sekarang nih pun mau pingin bikin novel ini, Bro Subhan, saya bikin novel ini. Novel saya waktu apa nama tiba tuh sakit ya, dirawat di rumah sakit, nggak sadar-sadar. Saya mau bikin tuh, cuman ya nggak sempat bikin. Kadang bikin novel yang bagus tuh susah kita kalau diganggu gitu. Itu problem lain kan gitu kan. Sebenarnya ada istilahnya apa namanya kan penulis-penulis novel handal di Amerika kadang mau tuh meninggalkan keluarga, nah istrinya untuk menciptakan novel bestseller tuh.
Dia menyendiri ke dalam hutan sana, ke dalam gua sana untuk menciptakan sebuah novel yang istilahnya good lah, misalkan the best kan gitu. Nah, sebenarnya kita bisa juga seperti itu, tapi ya harus dimaklumi oleh orang rumah, keluarga kan gitu. Jangan kita mainkan juga ego kita kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih, nih, Pak, menulis itu adalah kewajiban kita gitu. Jadi membaca, menulis itu balik-balik aja ke sana. Jadi kalau saya ya modal saya sih berani gitu. Berani salah satu hal yang urgen itu yang harus kita lakukan, yang mendesak itu ya berani. Bukan sekedar mau aja ya, kalau mau semua orang sih mau nulis, tapi berani nulis, ini nggak semua orang punya gitu. Berani nulis gitu, berani mengeluarkan ide, berani menyalurkan itu gagasan gitu. Dan wawasan, menularkan wawasan kepada orang lain itu tidak semua orang mau gitu. Ya kan, orang hanya cuma sampai ke tataran ya ingin semua ingin, tapi tidak sampai ke sana gitu. Nah, ini juga harus kita istilahkan pelajari lagi lah, mungkin dengan istilahkan membaca kembali gitu kan. Jadi kalau tidak seperti itu memang susah gitu kan. Kalau saya menulis itu pun berdasarkan ini prinsip 5W tambah 1H gitu. What, who, where, and when gitu ya, ditambah dengan how gitu kan. Jadi 5W tambah 1H. Jadi itu memang harus harus terus dilatih gitu. Menulis itu bukan hanya begitu masuk surat kabar lantas kita berpuas diri, lantas membuat buku baru istilahnya kan 1-2. Ini saya mau berniat lagi nih menulis buku nih. Cuman dalam bentuk esai mungkin isinya semua. Istilahnya kan kumpulan-kumpulan artikel yang saya buat itu rencana mau saya bukukan. Cuma mungkin bukan tahun ini, mungkin tahun depan gitu kan. Udah ada niat saya ini, cuma tulisan-tulisan ini sedang saya kumpul sekarang gitu. Yang masih berserak-serak naskahnya entah kemana di dalam ada dalam laptop, misalkan komputer, kan folder-folder lain gitu, masih dikumpulkan berkas-berkas itu gitu. Jadi ya itu tadilah intinya, mau dan berani itu harus beriring gitu. Kalau cuma mau aja tanpa ada keberanian itu juga susah gitu. Ya saya menulis dari sejak kuliah itu, melalui majalah-majalah dinding itu saya tulis lah esai, istilahnya kan cerpen atau banyaklah istilahnya kan puisi gitu, puisi macam-macam, ada yang genrenya elegi gitu, ada yang genrenya ya euforia, istilahnya kan balada, macam lah kan gitu. Jadi itu terus berlangsung. Cuma pada waktu tahun 2005, ketika saya udah jadi PNS, saya mungkin merasa udah senang, udah apa kan gitu kan. Kadang ini dilupakan ya, menulis saya istilahkan saya tinggalkan. Kemudian 2021 ini bangkit, dan itu pun dimotivasi juga sama Bro Subhan di 2022 ini juga. Ini motivasi terus saya makin berani, Bro Subhan dan Bang Jurnalis kan gitu kan. Bang Subhan dengan Bang Jurnalis inilah yang memotivasi saya kembali. Saya pernah hilang dari dunia writer ini, istilahkan tulis menulis ini sejak tadi tahun 2005 dan bangkit lagi 2022. Bayangkan itu betapa ruginya saya selama itu gitu. Dan saya tidak bisa mengisikan gagasan selama beberapa tahun-tahun itu, baik silakan puisi saja ya tidak ada. Sekarang baru kembali lagi gitu. Dan ya mudah-mudahan saya akan tetap berusaha untuk menulis dan mengeluarkan ide seakan gagasan demi unan dan untuk demi legasi yang akan istilahkan datang gitu. Jadi kalau bagi saya sendiri juga alhamdulillah gitu, silakan dimotivasi kembali. Jadi sehingga saya istilahkan bersemangat lagi lah gitu kan, setelah sekian lama tidak menghasilkan apapun gitu. Jadi ya sebenarnya sih saya rugi lah dalam kehidupan saya ini, karena sudah mengingkari kan gitu kan, bahwasannya menulis adalah kewajiban bagi intelektual dimanapun gitu kan. Kapanpun dia harus wajib mengeluarkan gagasan dan menyampaikan kan gitu kan. Jadi dan itu saya tinggalkan selama 15 tahun lebih, sampai saya ketemu saya sama Bang Subhan dengan Bang Jurnalis ya,
tahun 2022 itu gitu kan. Jadi saya semakin semakin istilahnya tuh istilahnya bersemangat lah menulis kembali gitu. Oke, demikian saja uraian dari saya. Mari kita berdiskusi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iswadi, video Zoom-nya aman ya? Karena nggak nampak wajah gantengnya itu. Video Zoom, nggak ada nampak video Zoom-nya ini. Ini ada tulisan selesai bicara. Entah gimana tuh? Ini pakai HP istri nih. Ini Coba tulisan selesai bicara. Coba dibantu sama kakak Zoom-nya dibuka videonya ya, Bang. Baik teman-teman, demikian tadi paparan materi dari Bang Iswadi terkait dengan pustakawan menulis ya. Menarik saya kira, walaupun tadi presentasinya sudah ditayangkan, slide-nya Bang, slide-nya sudah ditayangkan di layar oleh tim kreatif kelas menulis daring ya. Jadi sebenarnya tinggal saja dan menjabarkannya satu persatu. Jadi intinya teman-teman pustakawan atau secara umum siapa saja harus punya keberanian menulis. Itu poin penting yang disampaikan oleh Bang Iswadi. Keberanian itu tentu mulai dari pikiran, ya, hati, tindakan. Tulis saja selama ide-idenya dapat dikutip pungut, lalu dikembangkan menjadi karya, bisa puisi, cerpen, novel, dan karya-karya kreatif lainnya. Ya, silakan untuk dipublikasikan di media. Tadi Bang Iswadi mengirimkan karyanya ke media massa dan tidak semuanya diterima oleh media angkutan. Ada yang diterima begitu ya, tapi Bang Iswadi tetap tetap nulis. Nah, dalam teknik menulis beliau memakai rumusan yang biasa dipakai oleh kalangan jurnalis ya, rumus berita 5W1H. Saya kira ini teknik yang paling mudah ketika kawan-kawan mau mengembangkan tulisannya ya. 5W1H itu ya intinya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, jadi itu rumus nulisnya saja seperti halnya jurnalis, apa peristiwanya ya, kapan waktunya, di mana lokasinya, bagaimana kronologis peristiwanya, dan lain sebagainya. Tinggal dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang menarik. Nah, itu inti dari materi yang disampaikan oleh Bang Iswadi. Baik, kita punya banyak waktu untuk berdiskusi di sesi ini, teman-teman. Silakan pertanyaan ya, atau berbagi pendapat boleh, atau berbagi silakan, sehingga kelas kita pada malam hari ini dapat hidup dan tentu saja ada yang bisa dibawa pulang ke dalam diri masing-masing untuk menjadi pelecut penyemangat berkarya. Baik, sesi tanya jawab kita buka. Ya, siapa yang pertama? Sepertinya dari Aceh, Tiara. Ya, silakan teman-teman. Mau bertanya kepada Bapak Iswadi, Bapak kalau menulis itu dengan tema-tema terkini sekarang atau nulis saja gitu, asal nulis saja? Baik, terima kasih. Tiara di Banda Aceh. Nah, Bang Iswadi ini lama di Aceh. Tapi bukan di Banda Aceh saya ke Banda Aceh aja baru 2 kali itu. Naik ke atas kapal itu. Kapal terapung, apa namanya tuh? PLTA itu. Jadi kalau saya gini, Dik, kalau saya nulis itu sebenarnya ketika saya melihat ada berita-berita itu yang sangat urgen untuk istilahkan dibicarakan. Macam baru-baru ini ada kalau di Unan tuh kan Unan sekarang kan mau ini mendaksakan PTNBH. Istilahkan perguruan tinggi istilahnya berbadan hukum. Jadi ini kan isunya harus kalau tidak saya kan bisnis lah. Jadi Unan itu harus punya sentra-sentra bisnis lah gitu. Jadi itu saya buat. Saya kirim langsung ke Singgalang. Itu jadi sebuah isu kan gitu kan. Jadi langsung mereka muat gitu. Nah, jadi saya lebih melihatnya itu ke sana. Saya ngelihat apa sih isu yang hangat akan dibicarakan gitu.
Nah, kayak saya melihat itu mungkin kalau sekarang ini kalau mau mengulas ya kan banyak itu tentang apa istilahnya tuh apa namanya itu kan Kapolda yang apa itu kena istilahnya kan sabu-sabu itu kan Teddy Minahasa tuh nenek mama awak kan. Nah, jadi itu bisa kita angkat gitu. Kenapa kok harus berbisnis sabu? Kenapa nggak bisnis yang lain aja? Bisa juga kita kembangkan itu sebenarnya gitu. Kita tulis gitu kan, menurut ayat Al-Quran janganlah kamu membunuh diri kamu kan gitu tuh kan kita uraikan ke agama gitu kan. Nah, sabu-sabu ini bagaimana hukumnya gitu. Kalau saya seperti itu melihatnya gitu. Jadi ada isu-isu yang paling baru kita lihat. Kalau untuk Aceh sekarang ini tentu ya banyak itu isu-isu kalau mau dibuat istilahnya kan. Cuman ya harus berdasarkan realitasnya apa gitu. Misalnya kan kayak yang isu sekarang ini tidak salah kan PJ Gubernur Aceh tuh menjadi pro dan kontra itu kan gitu kan. Itu bisa dijadikan sebuah isu juga, silakan tulisan juga. Seharusnya yang dimaui rakyat itu seperti apa? Misalkan PJ Gubernur yang kayak apa gitu ya silahkan aja gitu. Nggak apa-apa, tapi harus ada argumen yang jelas gitu kan. Jangan berdasarkan kita menulis itu berdasarkan apa namanya nggak salah apa nama tibanya kan kebencian gitu ya karena dia bukan sehaluan sama awak gitu, silakan sama kita. Jadi kita apa namanya istilahkan kita bully lah melalui apa nama tiba-tiba opini itu istilahnya nggak boleh gitu ya. Kita harus menyajikan argumen-argumen yang handal lah, yang baik lah gitu kan demi kemaslahatan umat gitu. Seperti itu kalau saya memandang gitu. Kalau kita menulis artikel yang sifatnya apa nama tiba kan politik gitu ya, lebih mengutamakan itu. Sebab saya di waktu Aceh beribut-ribut misalkan konflik dulu saya tidak pernah memihak baik silakan TNI Gerakan Aceh Merdeka. Saya kepingin kedua-dua belah pihak ini berdamai gitu. Nggak pernah saya menyalahkan TNI salah, GAM salah. Nggak ada. Yang penting kita harus lurus, jalan damai gitu kan. Nah, tapi ternyata alhamdulillah kan banyak orang yang meyakini ide kita. Kita nggak perlu perang itu bukan mencari menang sebenarnya, mencari damai kan itu kan. Itu sebenarnya. Nah, itu yang saya angkat gitu. Sehingga kan menyejukkan suasananya kalau kita tak menyalahkan kedua belah pihak, kita mencari jalan terbaik. Itu yang solutif namanya itu di situ. Nah, kalau bisa adik angkat tuh bagus gitu. Apalagi budaya-budaya Aceh sekarang ini banyak orang yang nggak tahu gitu. Itu bisa adik kembangkan lagi kan, eksplor lagi tentang kebudayaan Aceh itu macam kayak apa nama banyak kan kalau tidak salah sekarang ini ilmu tentang apa kalau tidak salah tuh apa nama istilahkan pawang-pawang itulah istilahkan pawang rimung, pawang rusa itu kan udah nggak ada lagi. Itu bisa ditulis diangkat lagi ilmu-ilmu orang istilah dulu kalau memang ada referensinya angkat gitu. Itu bagus. Kan pawang rimung itu udah tuh Aceh membutuhkan apa nama tibanya tuh istilahnya tuh semacam apa namanya universitas yang memayungi apa istilahnya apa nama tibanya apa nama lokal wisdom Aceh misalnya itu bisa aja dibuat itu istilahnya kan kearifan lokal Aceh ada semacam lembaga yang menaungi itu nanti hasilnya ya mereka menjadi apa tibanya apa namanya orang-orang yang ahli lah di bidangnya istilah di bidangnya macam ya ilmu-ilmu obat ala Aceh misalnya bisa tuh dikembangkan tuh kalau menurut saya seperti itu gitu. Nah, demikian Bang Subahan saya kembalikan lagi kepada Bang Subahan. Terima kasih Bang Iswadi untuk jawabannya Kak Aceh. Ya, artinya tema-tema yang ditulis oleh Bang Iswadi adalah tema-tema yang aktual, yang terkini. Jadi di sekitar kita dan itu bisa atau di media massa ya, di surat kabar, di media lain. Jadi teman-teman sejarah dan teman-teman kelas penulis daring ya rajin-rajin saja untuk melihat berita-berita yang dipublikasikan di media massa. Tapi tentu jangan berita-berita hoax ya, karena banyak sekali hoax. Media-medianya harus media-media arus utama, media-media yang percaya ya. Baik, terima kasih Kak Tiara di Aceh. Dari Aceh kita kemana lagi? Silakan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan. Lambaikan tangan atau tuliskan pertanyaan di kolom komentar.
Silakan. Ya. Siapa lagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berbagi pendapat? Boleh juga. Kak Nurlewati di way kanan. Dipersilakan. Tidak hanya terkait dengan pustakawan, tapi juga kepenulisan secara keseluruhan. Barangkali ada hambatan, kendala ya, atau mau sharing saja. Silakan Kak Nurlewati. Sama-sama sambil terkantoi ini Pak Sugeng. Mohon maaf. Iya. Silakan Bu. Nggak sadar. Salam kenal aja dulu. Saya ikut menyimak aja dulu Pak Sugeng. Ya. Baik, terima kasih Kak Nurlewati di way kanan. Kalau tidak ada halangan, November saya akan melintasi way kanan, insya Allah. Amin. Bisa mampir nanti ya Pak. Insya Allah. Itu lintas mana tuh? Lintas barat? Ya, betul Pak. Oke. Oh, ya barat. Ya, betul. Barat. Silakan teman-teman lainnya yang mau mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita masih punya cukup waktu untuk berdiskusi pada malam hari ini, teman-teman. Lambaikan tangan saja. Oke, Bang Iswadi, selama menjadi pustakawan ya, pustakawan itu banyak sekali sukanya. Nah, tentu saja pustakawan tidak hanya berhadapan dengan buku, mengurus buku, dan tadi harus menulis. Nah, Bang Iswadi juga bisa berbagi pengalaman ya, sejak kapan meminati dunia tulis menulis, ya karya pertamanya dipublikasikan di mana, dan apa sih motivasi Bang Iswadi menulis. Barangkali ini bisa menjadi pelecut semangat bagi teman-teman yang terkendala dengan menulis. Tadi Bang Ibra menanyakan ketika menulis berhadapan dengan writer block ya, artinya ya ada suasana hati di mana tidak semangat menulis, buntu ide gitu. Nah, Bang Iswadi pernah nggak buntu ide sehingga menutup laptop, walaupun tadi dikatakan sejak tahun 2005 ke bawah itu sudah sangat produktif sekali, lalu hilang ya, lalu pada 2022 bangkit lagi semangatnya untuk menulis. Silakan Bang, berbagi pengalaman. Ya sebenarnya kalau saya writer block itu sih sebenarnya nggak ada ya. Sekurang-kurangnya saya bisa menulis puisi. Cuman masalah yang absen 2005 sampai 2021 ini karena merasa udah mapan hidup. Tapi di balik itu saya juga berpikir-pikir ini beban intelektual ini. Kalau aku tidak menulis, apa yang akan aku berikan kepada umat? Akan yang istilahnya yang ajukan nanti di Yaumil Masar nanti, karena kita orang yang intelek itu tentu orang berilmu, harus diberikanlah gagasan-gagasan ide-ide itu kepada masyarakat, kan seperti itu. Kalau penyakit writer block itu memang semua orang ada gitu ya, jadi ada kejenuhan menulis itu karena ya yang dikupas itu aja. Sebenarnya harus belajar juga terhadap hal-hal yang baru. Kalau menurut saya itu, karena coba kayak kemarin ini juga macam gini ya, kan itu kita harus mencoba hal-hal yang baru gini, kan biasanya ada tuh lomba penulisan opini dan artikel. Kenapa kita nggak mau ikut itu? Saya baru-baru ini ikut di Forum Lingkar Pena tuh, Bekasi, dan saya dapat juara 1. Memang hadiahnya tidak seberapa, kan 100.000 hadiahnya. Cuman di balik itu saya kan berani. Pentingnya beraninya dulu gitu. Jangan ini payah nih opini ini jadi writer block gitu kan. Sebenarnya nggak perlu. Di Instagram banyak lomba-lomba itu, bisa diikuti tuh lomba artikel ini itu, misalkan kereta api. Kita coba hal yang baru gitu. Kan udah menulis. Jadi kalau kita udah writer block tuh sama dengan istilahnya menyabotase diri awak sendiri gitu. Kalau menurut saya, karena ini
itu kan nggak bidang aku masalah itu apa namanya kan kereta api. Untuk apa aku nulis tentang artikel itu kan? Jadi sudah kita negatif misalkan kepada diri kita, aura yang kita berikan itu negatif sehingga nggak akhirnya nggak bisa menulis karena takut salah, takut ini. Jangan takut dalam hal menulis. Istilahnya kita kan menulis itu kan bukan untuk menjelekkan orang, untuk memburuk-burukkan orang. Untuk apa ya? Tulis saja gitu kan. Mana tahu gagasan-gagasan ini nanti menarik bagi orang lain, bagi bos itu istilahnya ya kan. Jadi diambil ide kita kan gitu. Jadi ya nggak perlu takut aja gitu. Kalau saya sih di situ. Kalau saya nih kiat menulis itu, saya di saku saya itu selalu ada note block kecil. Dulu ya, sekarang ini saya membawa buku agenda kemanapun pergi, saya bawa buku agenda tuh karena nanti di jalan ketemu ide tulis, diskusi dengan kawan-kawan, munculnya tulis gitu. Kalau saya kiatnya kayak gitu, kemana-mana harus saya bawa notebook kecil deh gitu. Kok ketemu di jalan istilah puisi, tulis puisi gitu. Nggak hanya cuma terpaku ya menunggu yang menurut sesuai dengan apa ke bidang saya. Kalau saya nggak selalu begitu. Saya kadang menulis juga tentang bisa dikatakan kebudayaan. Saya kan bukan orang budaya. Dan bahkan tentang budaya Aceh juga saya tulis. Kan dimuat tuh. Saya di apa namanya kan Serambi Indonesia tuh. Itu kan Tarekat Idrusiyah saya menulis. Saya kan bukan orang ulama kan gitu kan, bukan orang yang ahli agama pula, tapi saya menulis. Setelah apa namanya itu kan tarekat Naksabandiah, saya tulis saja gitu, nggak jadi soal mau itu nanti diterima media massa mau nggak, yang penting tulis dulu. Saya seperti itu gitu. Jadi jangan kita istilahnya apa namanya menyabotase diri dengan gua nggak bisa, kayaknya nggak bidang gua. Jangan seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, kapan kita mau nulis kan gitu kan? Misalkan puisi misalnya kan, bikin puisi itu memang susah gampang ya. Kita menentukan diksi atau lema atau dan sebagainya, lari segala macam kan, irama-irama bacanya tuh a seperti b ini memang itu susah memang kan. Tapi kalau kita terus berlatih berdiskusi dengan orang yang ahlinya, nanti kita kan bisa gitu. Cuma kalau ketika kita udah menutup diri, gua nggak bisa, tuh tidak akan bisa selamanya, percayalah. Nggak akan bisa selamanya kalau kita langsung memvonis diri kita seperti itu gitu. Kalau saya nggak mau saya seperti itu, saya cari tahu. Ini nggak dimuat nih karena apa? Nah, sekarang kan agak mudah nih, kita bisa menghubungi pihak media melalui email kan. Kenapa nih Pak kok nggak dimuat? Apa salahnya? Apakah karena terlalu panjang, karena wawasan terlalu melebar? Udah enak kita berkomunikasi sekarang dibanding dulu. Jadi saling membuka diri gitu kan. Nah, sekarang ya itu tadi writer block harus dijauhi dari diri kita gitu. Itu udah sama dengan istilahnya apa namanya menyabotase diri sendiri, kalau saya seperti itu gitu. Nah, demikian Bro Subhan gitu. Ya. Jawaban untuk Bang Adisman Libra ya di Padang. Menarik nih istilahnya bahwa writer block itu sebenarnya tidak ada kata Bang Iswadi, dan saya sepakat ya teman-teman bahwa ketika writer block sebenarnya yang dibutuhkan adalah istirahat sejenak, kembali membulatkan tekad bahwa pekerjaan kita adalah penulis, walaupun ada yang berprofesi lainnya ya. Nah, ketika sudah bertekad untuk menulis, ya tentu saja harus punya target-target kepenulisan. Maka tadi untuk mengantisipasi writer block, Bang Iswadi memberikan solusi mengikuti lomba-lomba, dan lomba-lomba itu banyak sekali. Tinggal kawan-kawan untuk memilih lomba yang diminati, lalu ya silakan lakukan riset, mengumpulkan bahan dan lain sebagainya. Ya, tadi juga istilah menarik, beban intelektual. Ketika dalam mapan, ya itu sering sekali orang berada di zona nyaman, lalu dia terbuai dengan segala fasilitas. Ya, misalnya dulu dengan mesin tik, penulis dulu nulis
itu melahirkan banyak karya, luar biasa karyanya. Nah, kenapa kita dengan adanya laptop, ada handphone yang lebih canggih, kenapa tidak lebih produktif dari penulis-penulis di masa lalu? Nah, ini pertanyaan yang saya kira menggelitik dan menarik ya. Terima kasih Bang Iswadi untuk jawabannya. Bang Disman Libra ya, mudah-mudahan tidak berhadapan dengan writer block lagi. Silakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan atau berbagi pendapat, boleh. Kita masih punya sedikit waktu. Silakan. Ya, sampaikan tangan saja. Mudah-mudahan. Ya, siapa? Silakan. Mudah-mudahan yang menutup. Ini ya kalau gini ya Bro Subhan ya. Kalau saya melihat banyak di antara istilahkan kita, istilahkan mahasiswa kadang ya, kalau saya perhatikan. Dia akan ikut lomba kalau hadiahnya besar-besar macam gini, dia tuh 2 juta, 3 juta. Jadi saya ngelihat kok bisa menang. Saya mungkin orang yang ikut lomba tuh nggak, paling 1-2 orang kan, jadi 1-2-3 kan cocok juaranya tuh. Karena reward seperti itu mereka kepingin ya yang lebih besar gitu kan. Nah itu kalau saya perhatikan di situ ya. Saya bukan istilahnya istilahnya tuh nggak melihatnya seperti itu, istilahnya bukan karena apa-apa gitu. Buktinya kenapa kok nggak rame gitu, lawannya itu nggak rame, itu aja kalau yang saya perhatikan. Nah, itu jadi orang akan mau ikut lomba tuh kalau dia dengar hadiahnya besar gitu kan. Sebenarnya kalau saya ngelihat itu bukan masalah besar hadiahnya, bisa nggak orang menerima artikel kita. Kalau saya seperti itu, bisa nggak orang menerima ide saya, gagasan saya gitu. Bahkan dalam tahun ini saya ikut 5 lomba artikel tuh 1 yang menang, Bro Subhan. Enggak 1 yang menang, 2 yang menang. Nah itu jadi memang nggak berat-berat juga gitu. Nah, tapi harus keberanian tadi itu, kita mencoba mengasah keberanian gitu. Kalau saya itu aja, ya kan, nggak jadi itu gitu. Nggak perlu kita khawatirkan, itu saran saya ya buat kawan-kawan sekalian. Jadi kita jangan lihat rewardnya lah gitu kan. Jadi yang kita itu jangan penghargaannya, tapi berhasil nggak kita menyebarkan gagasan kita. Itu aja lah dulu. Itu aja kalau saya kayak gitu. Benar, Bang Iswadi, saya sepakat ya. Dulu ketika tulis, saya juga melakukan hal yang sama. Saya juga lihat jumlah nominal atau hadiah dari lomba-lomba. Pokoknya selama ada lomba, teman-teman, itu saya kirimin tuh. Jadi wartawan dulu pertama ya. Jadi lomba-lomba terkait dengan kewartawanan, kepenulisan wartawan. Jadi mana ada lomba kepenulisan, saya kirim. Satu menang dan lebih banyak ditolak, tidak gagal. Ya. Tapi dari proses lomba-lomba tadi, kita dapat mengukur kemampuan kita. Kenapa si A, si B, kenapa si C bisa gitu ya? Nah, kenapa kita di mana kelemahan kita? Dan ketika karya itu dapat kita temukan, kita baca, oh ternyata kelemahan kita judulnya lebih menarik, kemudian fungsinya lebih kuat begitu, kalimatnya lebih menggoda dan lain sebagainya. Nah, belajar dari karya para pemenang, dan dalam event itu kita ikut berkompetisi. Nah, kenapa tidak mencoba melakukan hal yang sama, kawan-kawan? Setiap ada lomba, kirim saja naskahnya. Jangan lihat hadiahnya. Hadiah itu saya kira hanya bonus dari usaha kita lakukan, dan tentu saja bonus itu bagi yang bersungguh-sungguh akan tetap mendapatkan ya. Pasti mereka menerima itu. Baik, terima kasih Bang. Tadi di awal Sumiati juga menunjuk tangan, barangkali ada yang mau ditanyakan, Kak Sumiati Sulaiman. Silakan. Dan teman-teman lain juga boleh. Ada Kak Puspa di Pasaman Barat. Ya, silakan Kak. Iya,
Ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Terima kasih Pak atas waktunya dan juga selamat malam Pak Guru dan Pak Iswadi. Saya tertarik dengan penyampaian Pak Iswadi tadi. Kadang-kadang ia memang terjadi dalam diri kita itu kan, misalnya seperti yang saya alami aja lah Pak. Saya ini kan baru penulis pemula kan. Ketika kita mengirimkan karya ke media massa, kemudian karya kita itu tidak dimuatkan, jadi kita merasa kita tidak mampu gitu kan. Terus kita nggak semangat lagi untuk berkarya lagi kan. Itu memang pernah saya rasakan itu Pak. Yang Bapak sebutkan itu memang itu yang pernah saya alami kan gitu kan. Dan juga yang Bapak yang sampaikan tadi itu rasanya bisa memberikan motivasi kepada diri saya sendiri, bahwasanya kita itu tidak boleh berhenti untuk belajar dan mencoba, gitu kan. Dan kemudian yang kadang-kadang memang ketika kita menulis, kalau yang saya rasakan sendiri Pak, ketika saya membuat artikel, saya memang nggak merasa kesulitan gitu. Tapi mungkin itu saya menyadari, mungkin itu kelemahannya juga di dalam diri saya sendiri, mungkin karena saya kurang membaca atau mungkin itu yang membuat tidak bisa. Misalnya ide itu sudah ada, kemudian untuk kita memaparkan untuk menjadi lebih luas, ya mungkin saja karena itu Pak, kita kurang membaca itu tadi lah. Jadi kedepannya memang kita harus lebih banyak membaca kalau kita ingin menjadi seorang penulis. Itu yang bisa saya rasakan itu. Terima kasih Pak. Saya berbagi. Ya benar ya. Taman Barat. Sebelumnya Bang Iswadi bisa dibuka videonya Bang? Bang Iswadi? Nih. Baru nampak wajah gantengnya. Nanti layar kita juga oleh tim. Baik, jadi pertanyaan ini menarik Bang Iswadi. Kak Puspa sering mengirim ke media massa, tapi ketika tidak dimuat, beliau down ya, kemudian merasa tidak mampu, minder dan lain sebagainya. Nah, apa solusinya nih Bang Iswadi? Sebenarnya kalau saya perhatikan juga ya sebagaimana yang ini yang Bro Subhan bilang sama saya itu, terus-terus saja kasih artikel-artikel kita gitu. Nggak mungkin lah terus-terusan mereka tidak mau memuat gitu kan. Pasti ada yang menarik yang pada suatu saat akan dimuatnya gitu. Nggak mungkin nggak ada kosong seperti itu aja. Ya memang saya buktikan ya memang kalau macam kayak kan Singgalang ya pernah saya ngirim itu 5 kan, cuma 1 yang dimuat. Ya memang istilah terbukti memang gitu. Beberapa bulan ini baru saya kirim 5 kan nggak ada dimuatnya. Ini udah saya tenang aja kan. Pas saya kirimnya 1 lagi yang istilahnya kelima lah, istilahnya kan baru dimuat. Jadi udah 5 kali baru dimuat 1 kan lumayan tuh, daripada nggak ada kan. Tuh bikin nggak enak hati kan. Jadi karena udah ada 1 udah dimuatnya syukurlah gitu. Jadi kita agak ada rasa bangga juga lah kan seperti itu kan. Cuma kalau baru 1 kali 2 kali ngirim itu ya gagal tuh, saya nggak biasa aja gitu kan. Jadi sedangkan saya aja kemarin itu aja 4 saya kirim 1 yang dia muat. Saya di Singgalang tuh kadang-kadang juga kan aneh juga, ini 1 kolom ini habis dengan guru semua nih, guru-guru. Saya lihat Lembah Gumanti, guru dari Pasaman, ini habis aku nih, pasti nggak dimuatnya ini ya. Memang saya ada rasa-rasa pesimis kayak gitu, tapi saya kirim aja lagi kayak gitu Bu. Jadi saya nggak langsung berputus asa kayak gitu ya, tetap aja saya kirimnya. Memang mungkin nggak menarik bagi mereka. Topik itu kadang-kadang ya redaktur juga menganggap ya ini isunya bisa dikatakan nggak hot news gitu kan, nggak istilahnya tibanya kan tren istilahnya kan topik kan gitu kan. Tapi walau begitu nggak jadi masalah, teruslah berusaha gitu. Ya pasti dalam salah satunya tuh pasti berhasil lah 1 pasti diwujudkan itu ya. Ya istilahnya macam seperti saya tadi lah. Sudah berapa kali itu
misalkan 4 kali. Jadi setiap saya ngirim tuh saya lihat koran Singgalang, nggak juga nongol kan. Nah, biarlah. Besok kirim lagi, nggak ada juga nongol. Pas kali yang ke-5 baru dia muat kan. Ya syukurlah gitu. Kayak kira seperti itulah Bro Subhan. Jadi teruslah berusaha gitu aja sebenarnya sih gitu. Sembari mempelajari dan menambah referensi istilahnya kan diri kita untuk menulis. Itu aja saya rasa gitu. Baik, terima kasih Bang Iswadi. Kak Puspa ya, terus saja tulis, kirim, lupakan. Nah, itu kan judul kita di Elipsis ya. Tulis, kirim, lupakan. Nah, dan terakhir tunggu kejutannya bisa Iya, ditolak. seperti itu. Bisa ditolak. Dan pedomani juga bagaimana seorang penulis Amerika Inggris J.K. Rowling itu ya. J.K. Rowling. 14 kali ditolak oleh penerbit-penerbit besar di Inggris. Sampai 1 kali naskah Harry Potter itu diterima oleh penerbit kecil. Nah, ternyata Harry Potter sekarang menjadi mega bestseller buku di dunia. Bayangkan kalau 2 kali J.K. Rowling patah semangat, dia tidak akan menjadi penulis perempuan terkaya di dunia. Kirim sampai suatu hari nanti ada karpet merah untuk penulis-penulis yang ada di kelas ini, gitu ya. Baik, silakan teman lainnya. Semakin menarik saya kira diskusi kita. Yang ingin mengajukan pertanyaan lainnya dipersilakan. Tiara ingin. Oke, Tiara Aceh. Silakan. Bapak kalau berkirim tulisan itu gimana sih tutorialnya? Maksudnya kirimnya berapa kali seminggu atau dalam seminggu itu berapa tulisan dan ke media apa yang Bapak targetkan gitu sehingga terbit karya itu. Baik, apakah Bang Ismi punya target mingguan, bulanan, berapa karyanya dikirim ke media massa? Silakan Bang. Saya nggak punya target seperti itu ya. Yang penting saya akan selalu mengulas isu-isu yang terkait dengan perpustakaan saja gitu kan. Itu tuh kan ini sedang hangat nih tentang apa istilahnya tuh literasi kan, literasi. Jadi saya menulis tentang itu aja dulu, tapi akhirnya memang dimuat gitu. Kadang-kadang isu-isu yang lain kadang-kadang juga nggak dimuat. Kalau harus mengirim, misalnya saya harus mengirim 8 gitu, harus dimuat ke 8-8-nya. Saya rasa juga itu mustahil juga. Saya nggak menetapkan dalam sebulan ini saya harus mengirim 10 artikel. Enggak, saya mengalir aja terus kayak air gitu kan. Misalnya air ini misalnya ada ide tentang apa gitu kan, kita tulis misalnya tentang istilahnya tuh tentang rubrik istilahnya kan budaya misalnya kan, kita tulis aja mengalir kayak air. Nanti kalau udah siap ya udah kirimlah ke Singgalang, kok ke mana lagi itu Serambi Indonesia atau Haluan umpamanya kan. Jadi saya nggak menetapkan itu di target ya harus saya dalam sebulan ini harus ada 12 artikel istilahnya kan ditulis. Enggak, saya mengalir kayak air aja gitu. Itu Bro Subhan. Jadi saya nggak menetapkan berapa yang mau ditulis gitu. Seperti itu gitu. Jadi tidak punya target tapi berkaitan dengan isu-isu tertentu, tulis lalu kirim begitu ya. Nah, ya. Isu-isunya tentu mata telinga kita harus tetap terbuka melihat perkembangan media ya di media massa, isu-isunya atau apa yang terjadi di sekitar kita, lalu kembangkan menjadi. Nah, kalau Bang Iswadi ini dia fokus ke perpustakaan, ilmu perpustakaan. Fokusnya tulisannya seputar itu. Nah, tapi juga beliau menulis sejarah juga karena beliau menulis ulama-ulama Aceh dan terbit di harian Serambi Indonesia dan koran-koran lainnya. Nah, jadi minat pada bidang-bidang tertentu bisa membuat kita menjadi pakar di bidang itu. Nah, jadi fokuskan ke teman-teman. Baik, bahkan saya Bro Subhan disuruh kembali lagi ke Aceh sama kawan saya. Karena kamu ini adalah pakar kayaknya di Aceh, pakar. Sementara kami udah lupa adat kami gitu. Katanya. Kami udah banyak lupa dengan adat kami katanya. Itu disuruh saya putar lagi ke sana.
Nah, peluang yang bagus itu Bang, silakan dijemput, diambil. Ya karena gini, Unan sendiri kan nanti kan nggak ada lagi itu apa nama tiba kan PNS sampai mulai dari apa sesudah berjalan apa nama tibanya tuh apa nama istilahkan PTNBH nih sudah berjalan kira-kira 5 tahun istilahkan itu bakal nggak ada lagi apa namanya yang istilahnya tuh apa nama tibanya kan pegawai negeri sipil yang ada apa nama tibanya tuh istilahnya kan pegawai Unan saja yang ada. Jadi semacam kayak inilah bro apa nama tibanya kan apa istilahkan BUMN. Nah, istilahnya itu kan bukan apa nama tiba kan PNS yang umum-umum biasa ini kan. Nah, jadi kami ya mau nggak mau yang kepingin jadi apa nama tiba kan PNS ya harus out mungkin dari Unan gitu. Seperti itu isu yang berkembang yang saya dengar gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia BUMN tentu dia menerima apa nama tibanya apa namanya misalkan apa istilahnya tuh istilahnya tuh nggak salah tiba ya kan pesangon ya pesangon jadi nggak ada apa namanya kan pensiun nggak ada lagi gitu. Kalau saya lebih suka menerima itulah istilah pensiun lah. Kalau pesangon tuh bakal cepat uang habis. Ya seperti itulah gitu. Mungkin ada saatnya saya comeback ke Aceh. Mudahan ya. Baik, terima kasih Bang Iswadi. Teman-teman lainnya, persilakan. Masih ada waktu sekitar 25 menit ke depan. Silakan. Ya, Bu, Kak Nurlewati di wayang kanan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dan Pak Momot. Juga salam kenal untuk Pak Kapten Wahyu Agung yang baru saya lihat malam ini. Apa mungkin baru lihat atau memang baru muncul. Tadi sebelumnya mohon maaf Pak Momot kalau saya sempat tertidur ya. Sepertinya di awal tadi mungkin biasa saja, jadi agak ngantuk gitu ya. Nggak tahunya di akhir-akhir ini kok saya malah terbangun, kok kayaknya seru gitu ya. Jadi akhirnya saya jadi begini Pak Narsum, saya ingin bertanya. Saya itu kalau menulis itu menurut saya endingnya itu biasa-biasa saja. Sementara keinginan saya itu inginnya itu menulis itu endingnya itu yang cetar gitu ya. Bahasanya cetar itu supaya orang yang membaca itu teringat selalu dan ini memang bombastis. Cuma saya sudah berpikir, sudah membaca, sudah ngikuti bahasa yang seperti macam inilah kelas menulis. Kok menurut saya endingnya itu begitu-begitu aja. Gitu. Jadi sampai bosen saya. Artinya saya belum bisa menemukan triknya atau caranya supaya ending akhir itu cetar. Jadi mohon gimana mungkin kalau Pak Narsum ada bahasanya bantu saya lah ya supaya saya itu bisa membuat ending yang cetar itu bagaimana? Terima kasih Pak Iswandi. Baik, terima kasih Kak Nur. Ya, kiat membuat ending, ya menulis ending. Barangkali Bang Iswadi punya kiat tertentu sehingga ending tulisan Bang Iswadi itu menarik, ya, punya daya tarik, punya daya pikat tersendiri. Silakan Bang Iswadi. Ya Bu, kalau saya sendiri ya Bu Nur ya, secara pribadi saya selalu menulis ending itu dengan menggunakan apa namanya apa istilahnya kan quote, istilahnya kan kata-kata apa tibanya istilahnya kan mutiara lah. Itu di akhirnya gitu. Saya kepingin menulis itu kayak Gunawan Muhammad tapi nggak setajam itu. Coba Ibu bacalah artikel Gunawan Muhammad, misalkan opini Gunawan Muhammad itu terarah, terstruktur. Jadi argumennya menggigit. Saya kepingin menjadi dia gitu, tapi saya nggak akan pernah menjadi dia. Tapi saya akan berusaha menjadi dia gitu. Maka setiap ending itu saya bikin apa namanya kan quote dengan istilah-istilah Latin atau bahasa Inggris gitu. Saya biasa seperti itu. Jadi menekankan misalkan kembali bahwasannya apa yang ide-ide saya itu harus istilahnya kan dilakukan gitu oleh apa nama tibanya oleh istilahnya tuh
apa istilah apa nama tiba itu pengambil apalah nama tibanya istilahnya kan kepentingan gitu ya yang orang yang memutuskan ini boleh ini enggak. Jadi saya kayak gitu aja Bu, saya kan kuat aja saya bikin gitu. Misalkan kata-kata mutiara yang memang ditujukan untuk ya apa dia istilahnya apa nama tuh membujuk dia gitu sebenarnya kayak gitu macam kayak quote-quote yang bagus itu kan banyak tuh kayak yang ditulis apa Najwa Shihab istilahnya kan pemimpin-pemimpin besar kita macam quote-nya Presiden Habibie itu kan quote yang bagus. Saya mengakhirinya dengan itu biasa Bu, dengan quote gitu. Kayak macam Sarip Bando yang kemarin itu saya tulis di majalah Elipsis, merdekakan dirimu dengan membaca, merdekakan merdekakan dirimu dari kebodohan dengan membaca. Kan itu kan quote-nya kan mengajak bahwasanya yang lain itu ya kalau ingin memerdekakan jiwa, memerdekakan diri ya harus membaca. Saya selalu mengakhirinya dengan itu Bu, dengan quote gitu. Mungkin Ibu mungkin ada pula mungkin itu kok menurut saya tuh gaya yang di akhir tulisan lebih menggigit tuh sebenarnya masing-masing kita tuh memiliki apa istilahnya kalau saya melihat istilahnya tuh apa tibanya istilahnya tuh ciri khas masing-masing lah gitu ya nggak serupa antara si A dengan si B harus sama nggak mungkin beda-beda gitu ada yang pakai apa istilahkan kuat ada mungkin istilahnya tuh narasi yang agak apa nama itu menggigit gitu kan kalau saya dengan itu aja Bu gitu dengan kuat aja gitu. Nah, demikian Bro Subhan dengan kuat aja kalau saya gitu. Terima kasih Mas Wadi. Ya. Menurut di kanan ya. Jadi masing-masing genre ketulisan itu punya kiat tertentu. Kalau Bang Iswadi dia Indonesia ya, bisa mengutip quote, bisa mengutip ayat barangkali ya, atau tokoh dan lain sebagainya untuk menarik minat pembaca ketika membaca tulisan kita pada ending. Nah, kalau pada cerpen ya tentu bagaimana endingnya bisa happy ending atau sad ending atau mau digantung saja punya strategi masing penulis. Nah, silakan Kak Megawati mempraktikkannya. Intinya adalah banyak membaca. Banyak membaca, lihat bagaimana penulis-penulis lain menulis, baca berkali-kali. Kalau tadi Bang Iswadi bilang Gunawan Muhammad esai-esainya yang sangat sastrawi, sangat padat, renyah, ya gurih. Nah, seperti itulah kita bisa menulis sebuah esai dan tentu kita tidak bisa menjadi Gunawan Muhammad. Nah, jadilah penulis dan itu ya dan itu saya perhatikan amat berbeda dengan MH Ainun Najib. MH Ainun Najib itu banyak humor-humor, banyak galak-galak kalau saya perhatikan dari itu yang bentuk nggak serius, tapi pas di bawahnya ditekannya langsung itu yang saya perhatikan Bro Subhan gitu. Saya amati ya gitu ya. Cuma dia kan pakai istilah-istilah Jawa kan gitu kan, bilang mata meripat katanya kan gitu kan. Ojo dumeh katanya kan istilah-istilah Jawa dimasukkannya kan. Kalau kita mungkin bisa aja pakai istilah Minang kan gitu kan. Seperti ya obrolan engkurau dengan kusut itulah gitu. Seperti itulah kira-kira. Artinya mengidolakan gitu ya Pak Swadi sama Pak Subhan. Berarti kita mengidolakan seseorang bisa kita mencontoh dari bahasa tulisan mereka begitu ya Pak? Iya bisa aja Bu. Itu sah-sah aja gitu. Kita menarasikannya walaupun kita berusaha juga ke arah sana tetap berbeda dengan mereka Bu. Mereka tuh wawasannya udah tinggi, jam terbang nulisnya udah tinggi. Kita ini baru dihitung lah Bu, baru berapa jam terbang punya kita gitu. Tapi kalau semakin kita asah itu, saya yakin kita bisa seperti dia. Kita akan bisa menang Ubud Writer. Saya ini target saya kepingin Ubud Writer, terang aja Bu. Nah, kalau ada festival Ubud Writer saya ikut gitu. Nah, tempo-tempo hari saya mungkin nggak punya percaya diri nih, tapi sekarang saya udah punya percaya diri gitu. Nah, saya pingin ikut gitu. Makan belum tahu kita Ubud Writer nih kapan dibuka lagi gitu. Nah, event-event yang kayak itu tuh yang harus kita ikuti. Kita nggak perlu takut lah dengan penulis-penulis lain gitu. Dan saya juga menghayal tuh dari sejak mahasiswa Bu. Pingin mendapatkan penghargaan Pulitzer, atau jujur saya tuh, maka saya pingin juga belajar dari Bro Subhan ini lebih dalam supaya bisa mencapai itu gitu. Seperti apa gitu kan?
Nah, cuman akankah saya sampai ke situ? Tentu ya melalui apa istilahkan istilahkan proses kan gitu kan, karena di samping kesibukan saya juga di kantor, kadang-kadang juga menimba ilmu dengan perusuhan ini kan, ya enaknya bertatap muka langsung, nggak melalui lewat Zoom ini. Ya, harapan saya gitu. Cuman kan kapan sempatnya kan gitu kan? Ya mungkin seminggu sekali lah saya misalnya kan ke Padang Panjang gitu. Nah, enaknya praktek Bu gitu. Kalau saya seperti itu gitu. Ya, baik, Jadi terima kasih. mungkin itu ya Pak Muhammad Subhan, Ya, saya ya. juga tertarik Pak Iswandi ingin bertemu langsung. Sebenarnya saya juga ingin mengungkapkan begitu Pak Narsum. Saya itu bermimpi kapan bisa bertemu dengan beliau, bisa kita kumpul semua di anggota ini. Jadi saling tukar pikiran seperti saya yang masih katakanlah jam terbangnya kata Bapak tadi mungkin hanya secetek ini gitu ya, seujung pensil, tahu dengan melihat langsung gitu kan karya-karya mereka. Mungkin itu sekedar masukan juga Pak Subhan, bisa diagendakan nih, kami juga kepengen nih terbang ke Sumatera Barat gitu. Kapan bisanya itu secara langsung. Gitu Pak Baik. Subhan. Baik, terima kasih Wati ya. Kalau untuk Bang Iswadi, karena Bang Iswadi di Padang, nanti saya di Padang tanggal 23 besok bersama FLP di Gedung Bagindo Haji. Kita ketemu nanti Bang Iswadi. Iya, insya Allah. Nurlelawati silakan datang ke Padang Panjang pada akhir November ya, karena ada temu penyiar Asia Tenggara. Dan teman-teman juga hadir ke Padang Panjang 30 November sampai 4 Desember itu ada temu penyair Asia Tenggara. Walaupun tidak terpilih sebagai peserta barangkali, ya nggak apa-apa, datang aja untuk meramaikan di sini. Nah, Padang Panjang. Siap. Ya, asiklah dikelilingi oleh gunung-gunung, udaranya sejuk, dingin ya, seperti di Gunung kalau di Aceh, atau seperti di Bogor, Puncak, dan lain sebagainya ya. Seperti Montasik lah kira-kira. Tanya sama Dek Tiara tuh. Oh, betul. Teman-teman, masih semakin menarik ini. Semakin menarik. Kalau saya Bu provokator Bu. Saya kalau udah ya acara kayak gini walaupun saya gagap-gagap gugup-gugup, makin panas saya bikin gitu. Apalagi kalau ada sate padangnya ya Pak ya. Ya itu. Apalagi kalau kita ngobrol-ngobrol kayak ini, mungkin sejam 2 jam nggak cukup Ibu bicara sama saya. Mungkin bisa 5 jam nggak bisa tidur Ibu. Ribut aja terus. Ada aja yang saya otakan, saya bicarakan gitu. Saya suka ngobrol gitu kan. Mungkin bisa berlanjut di lain sesi selain di kelas KI. Iya, di offline nanti Bu, kita pasti akan ketemu gitu. Iya, siap. Baik, silakan teman-teman. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Yang mau berbagi pandangan boleh, pendapat atau bertanya di sesi akhir ini. 1-2 penanya lainnya, silakan. Dan ada juga pertanyaan di kolom komentar ya dari Kak Dila di Kota Bukit Tinggi, Bang Iswadi. Bang Is, mohon kasih tips bagaimana memulai kalimat awal dalam menulis artikel agar menarik dan terus dibaca. Kalau tadi Kak Nurlelawati endingnya, kalimat penutupnya, nah ini kalimat pembukanya, awalnya, bagaimana kiatnya. Karena sering sekali kalimat pembuka itu menjebak ya, pembaca akan membaca sampai ke titik paling akhir kalau kalimat pembukanya menarik. Tapi kalau tidak menarik, maka pembaca tidak akan membaca tulisan itu sampai akhir. Nah, bagaimana kiat Bang Iswadi? Silakan. Ya, kalau kalimat pembuka itu tentu yang pertama kali kita harus menghadirkan istilahnya kan faktanya suatu. Jadi kita bicara nih tentang narkoba gitu. Jadi kita terangkanlah secara umum narkoba itu berbahaya istilahnya kan. Jadi berbahaya itu karena mengandung zat ini. Tapi awal kalimatnya itu memang harus dibuat yang bombastis, yang menarik emang. Jadi kalimat yang menarik itu tentu yang dipaparkan istilahnya narkoba ini telah merenggut nyawa. Itu saya rasa itu awalnya tuh. Narkoba merenggut kan baru-baru ini istilahnya ditemukan sesosok mayat kan gitu kan, tewas karena mengkonsumsi narkoba dengan dosis yang istilahnya kan sekian gram gitu. Akan ditemukan di situ ada bom, ada sabu, ada pokoknya ada alat-alatnya yang berbahaya, itulah ada suntikan kan gitu kan.
ternyata mereka itu apa namanya nggak hanya cuma menggunakan itu, tapi juga nyabu di situ lengkap alat-alatnya. Jadi barulah disebutkan situ narkoba dalam apa istilahnya itu zat adiktif yang mengandung ini gitu kan. Nah, istilahkan di tengahnya itu seperti itu gitu. Tapi yang di awalnya itu mengungkapkan realita bahwasanya narkoba itu berbahaya. Ada orang mati gitu kan. Nah, matinya tuh begini menggenaskan gitu. Jadi yang bombastisnya itu di awal dulu gitu. Kalau saya kayak gitu nulis gitu. Nggak langsung. Jadi saya menguraikan istilahnya tuh apa namanya kan beritanya dulu atau realitanya dulu yang saya hadirkan, baru nanti narkoba mengandung zat ini adiktif sekian persen, mengandung ini istilahnya antipetamin ada di situ. Nah, jadi persen-persen tuh istilahnya kan di tengah. Yang di awalnya tuh tentang bombastisnya tuh matinya menggenaskan gitu. Jadi baru yang di akhirnya bagaimana apa nama tiba itu polisi tiba itu menegakkan hukum, ulama juga istilahnya mendakwahi anak-anak muda bahwasanya narkoba itu berbahaya gitu kan, akan merusak otak gitu. Ulama juga harus menasihati umat, guru juga harus menasihati anak-anak istilahkan siswa-siswa gitulah, istilahkan siswa-siswa didik. Jadi seperti itu. Tapi yang diungkapkan awalnya supaya menarik itu realitasnya, apa yang istilahnya isu bukan itu yang hot newsnya itu yang istilahnya yang harus dibuat dulu gitu, ya kan. Jadi seperti itulah Bro Subhan gitu. Jadi yang hot newsnya itu apa isunya gitu. Orang mati disebabkan narkoba ini gitu. Saya kira seperti itu gitu. Yang hot newsnya dulu dimunculkan gitu. Baik, terima kasih Ya. Kak Iswad. Kalau menulis artikel itu kan cuma 3 bagian saja ya, pembuka, penutup. Nah, pembuka tulis saja sebenarnya mungkin fakta, problem, itu. salah satunya bisa menulis tadi poinnya bombastis, bagaimana menarik pembaca untuk penasaran pada tulisan, sehingga nanti dia akan terus membaca sampai ke berikutnya, bahkan sampai ke titik paling akhir. Memang membutuhkan semacam strategi, kiat, atau keterampilan tersendiri, dan ini bisa dipelajari dengan banyak membaca artikel-artikel penulis-penulis yang sudah jadi. Nah, kalau Kak Dila kan sudah jadi, artinya sudah sering terbit karyanya di media, apalagi di Kompas, di Haluan, dan lain sebagainya. Tinggal konsisten saja untuk terus menulis dan mengirim karya itu ke media-media yang lebih ketat dalam persoalan kurasi, atau mengikuti perlombaan-perlombaan juga. Baik, ya, terima kasih. kalau untuk Bu Dila tuh Bro Subhan tuh udah nggak diragukan lagi itu sebenarnya. Dia tinggal mengasah kemampuannya aja lagi. Nanti dia bisa juara tuh di Ubud Writer kalau ada gitu kan. Ya, benar. Writer kiatnya sebenarnya gampang ya. Tentu teman-teman Bang Iswadi dan lain sebagainya ya tentu mengikuti kapan pengumuman dibuka, kemudian lebih awal mengirim. Kalau Ubud Writer itu kan teman saya 2017 itu yang lolos di sana juga ya. Kalau saya novel ya, tentu melihat temanya. Nah, temanya tentang apa dan disesuaikan dengan tema naskah itu. Tema Ubud itu. Nah, kalau saya 2017 itu temanya origin ya, origin itu apa ya? Artinya tentang pulang kembali ke dalam diri gitu, kembali ke saya mengirim novel Rumah di Tengah Sawah itu yang sekarang diterbitkan Balai Pustaka, dan itu Ubud Writer ya. Nah, teman-teman itu kalau Ubud Writer saya kira ini sudah kurasinya sudah, dan biasanya Oktober ini kegiatannya dimulai ya, Oktober, dan nanti diumumkan kembali pada Februari penerima naskah, lalu sampai Oktober berikutnya kita diundang ke sana. Kita diundang untuk mengikuti berbagai macam kegiatannya. Baik, silakan teman-teman lainnya. Masih ada satu penanya terakhir atau yang mau berbagi pendapat? Silakan. Nah, kenapa kelas menulis daring ini setiap minggu kita adakan ya? Ini sama dengan semangat teman-teman. Penulis itu terutama pemula. Target saya pemula ya. Kalau yang sudah jadi, saya
tidak menganjurkan di kelas menulis daring, karena kelas menulis daring itu pemula. Walaupun sebagian dari peserta itu sebagiannya sudah jadi semua. Nah, artinya yang jadi ini bisa menjadi pemantik semangat untuk yang pemula-pemula. Seperti iman ada turun naiknya, apalagi semangat ada turun naiknya. Nulis pun turun naik gitu. Jadi setiap minggu harus dicas baterainya. Setiap minggu harus dicas baterainya. Seperti ini kita datangkan pakar-pakarnya agar semangat itu tumbuh. Saya tidak mempersoalkan kuantitas, berapapun peserta yang hadir, kelas akan tetap ada Senin malam. Nah, karena yang hadir itulah yang menurut saya beruntung, ya, baterainya dicas terus, semangatnya dicas. Nah, kalau teman-teman melihat saya aktif terus di media sosial, ya karena baterai saya penuh terus. Mudah-mudahan semangatnya bisa diikuti oleh teman-teman juga. Baik, silakan untuk penanya terakhir barangkali. Sepertinya Kang Saya Wahyu. boleh, Bang Zuban. Wahyu, silakan. Ya, Silakan. Kak Riami boleh. Ya. Silakan, Bang Wahyu. Saya nggak, Ya. Bang Zuban? Ya, silakan, Ya, Bang. Oke, baik. Assalamualaikum, Bang Iswadi. Salam kenal. Iya, sama. Ya, saya Wahyu dari Sidoarjo, Jawa Timur, Bang. Oh iya. Menarik sekali, Bang. Kelihatan ini tipikal tulisan Abang ya, pasti gayanya bergaya-gaya ceplas-ceplas begitu ya. Tapi asik gitu, Bang. Baik, Bang, ke topik. Kalau saya lihat di topik atau personal branding yang disampaikan di forum ini, Abang kan profesi pustakawan ya, Bang ya. Kalau pustakawan itu pustakawan itu pemahaman kami sih itu erat kaitannya dengan perpustakaan. Kalau perpustakaan berarti erat kaitannya dengan buku-buku yang tersaji atau tersimpan di perpustakaan tersebut. Pertanyaannya begini, Bang. Misalnya di perpustakaan tersebut tersedia misalnya ada 100 buku ya. Nah, apakah sebagai seorang pustakawan itu kan sekarang kita model ada resensi film atau review buku gitu ya. Nah, dari ke 100 buku tadi, apakah dengan sendirinya minimal reviewnya itu harus diketahui atau dimengerti oleh seorang pustakawan? Itu Bang pertanyaannya. Terima kasih, Bang. Ya kalau diperhatikan Pak, memang yang harus dikuasai oleh pustakawannya itu gitu. Jadi juga saya pustakawan pun juga diwajibkan juga membuat resensi. Ya, resensi ini kan sama dengan juga review buku itu, di review kan gitu kan. Tapi kadang-kadang pustakawan itu ya seperti itu tadi lah Pak, karena mereka udah mapan merasa mendapat remunerasi, jadi kadang-kadang ogah-ogahan tuh untuk memenuhi angka kredit itu. Jadi yang kerjaan yang kayak gitu-gitu yang menguras otak kan review tuh kan. Mereka nggak mau mengerjakan gitu, menulis jurnal. Jadi mereka itu kerjanya istilahnya kan mengkatalog, menginput data, yang kayak gitu-gitu dia mau gitu. Tapi kalau kerja yang sifatnya yang kayak seperti mereview tadi itu kan menguras otak tuh Pak. Bagaimana membuat resensi buku tuh. Karena kita kan harus membaca juga buku itu, tidak hanya cuma sinopsis, tidak hanya cuma latar belakang istilahnya sinopsisnya, istilah kan pengantarnya, misalkan kata pengantar, tapi kan kita udah harus tahu juga biografi tak salah kan pengarangnya ini memang betul-betul memang ahlinya enggak istilahnya kan di dalam bidang itu. Tapi kalau memang di dalam dia menulis itu memang dia bukan ahli, lakukan di buku itu walaupun istilahnya good lah, istilahnya bagus, istilahnya covernya bagus, isinya bagus, tapi kalau dia nggak bidang dia ya kadang-kadang itu diragukan juga Pak, secara ilmu itu istilahnya intelektualitas itu diragukan gitu. Jadi ya, kalau saya perhatikan ya memang
mereview itu memang ya jadi seperti Bapak 100 buku kadang pun nggak terkerjakan juga. Itu dia lebih kecenderung yang rutinitas saja pekerjaannya, Pak. Nggak, pustakawan itu jarang yang menggunakan otak intelektual. Itu susah gitu. Di mana-mana pun kayak seperti itu gitu. Jadi saya akan mencoba tuh dengan membuat opini, menulis itu saya mencoba apa janganlah saya mau ngurus yang hal-hal yang sifat-sifatnya teknis-teknis gitu. Lagian dalam istilahnya kan posisi kan saya kan termasuk apa namanya kan pustakawan ahli yang menurut saya yang urusan-urusan menata buku kerak itu pustakawan diploma yang punya kerja. Saya kan terampil lah menginput data tuh enggak kerja ahli lagi kalau menurut paman saya gitu. Jadi kalau saya tuh udah ranahnya udah apa istilahnya mengonsep kan konseptual skill gitu udah ke arah sana gitu, manajerial kayak sejenis itulah gitu. Jadi nggak mungkin lagi kita ngerjakan yang hal-hal seperti itu. Kalau reviewer tuh nggak salah saya tuh tugas pustakawan ahli juga itu, tapi jarang orang-orang mau ngerjakan itu. Suaranya putus-putus, Bang Subhan. Bang Subhan, suaranya masih di mute, Bang. Oh iya, maaf Bang Iswadi, 1 menit terakhir tadi suaranya putus-putus ya karena sinyal, tidak apa-apa. Terima kasih Bang Wahyu juga. Kak Riami Malang, Jawa Timur, dipersilakan. Terima kasih. Saya mau tanya 1 poin aja ke Bang Iswadi, apakah pernah menulis kritik sastra? Nah, kalau untuk kritik itu titik beratnya itu apa, Bang, dibandingkan dengan resensi? Sebab selama ini saya masih resensi aja, belum berani menyentuh ranah kritik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Riami di Malang. Apakah Bang Iswadi pernah menulis kritik? Ya, dan putus suaranya. Ya, suaranya apa sinyal barangkali. Bang Iswadi Bang Iswadi sepertinya gangguan sinyal, suara Bang Iswadi putus-putus ya. Gangguan sinyal di Malang nggak masuk ini suaranya Bang Is. Ya, suaranya terganggu sinyal. Ya.
Bisa diulang Bang Iswadi barangkali jawabannya? Ya, baik. Terima kasih Bang Iswadi. Memang agak kurang jelas karena sinyal barangkali karena putus-putus ya. Baik teman-teman, kita berada di penghujung kelas. Ya. Tentu saja kita ucapkan banyak terima kasih kepada instruktur tamu Bang Iswadi dan seluruh peserta. Barangkali bisa closing statement Bang Iswadi, mudah-mudahan tidak putus lagi. Ya, semoga acara ini bisa dilanjutkan dengan berkesinambungan ya. Kemudian kita jangan berputus asa, kita harus punya motivasi dan juga keberanian untuk menulis. Sebab menulis itu adalah beban intelektual kalau kita memahaminya dan istilah mengetahuinya. Demikian Bro Subhan. Baik, terima kasih Bang Iswadi, ya penulis dan pustakawan Universitas Andalas Padang ya. Beliau mengatakan bahwa menulis adalah beban intelektual. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Apapun profesi kita malam hari ini, ada yang guru ya, pengusaha maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya, ada beban intelektual yang menjadi tanggung jawab moral kita kepada masyarakat dan perlu kita suarakan untuk ya endingnya adalah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan secara universal bisa kita sampaikan kepada pembaca, kepada umat, kepada masyarakat kita, ya, pada audien kita. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bang Iswadi. Ini bukan yang pertama dan terakhir, dan mudah-mudahan nanti akan menyusul materi-materi lainnya. Dan semuanya saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, tetap cas baterainya, ya, penuhkan baterai semangatnya. Kita akan bertemu pada kelas pekan depan. Saya tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.